menjadi salah satu bahan dalam pembuatan kosmetik atau pengobatan, menjadikan saffron atau kuma-kuma salah satu tanaman yang sangat banyak peminatnya dan terkenal sebagai rempah termahal di dunia. Tidak hanya itu, tanaman satu ini bahkan digadang-gadang lebih berharga daripada emas. Saffron sendiri merupakan tanaman yang tumbuh subur di ladang Kashmir, Iran, India, Italia, Spanyol, Belanda, Timur Tengah, serta negara-negara lainnya. Dan bunga dari Crocus sativus ini biasanya mekar di musim gugur. Namun jangan khawatir, karena ternyata bunga berharga ini juga dapat ditanam di rumah, sehingga tidak salah jika saffron menjadi salah satu ide bisnis yang anti-mainstream. Dan berikut tips budidaya saffron yang telah Biz Update rangkum untuk Anda. Pertama, Anda perlu mencari bibit atau umbi saffron yang baik. Memilih bibit yang baik akan membantu pertumbuhan tanaman, serta mudah tumbuh di berbagai jenis tanah. Selain itu, rasio bibit tersebut akan tumbuh jauh lebih besar. Bibit saffron sendiri bukanlah berbentuk biji, melainkan umbi. Bentuknya menyerupai bawang bombay. Sebelum ditanam, pastikan umbinya dalam keadaan segar dan tak kering. Menyiapkan media tanam untuk saffron. Mulailah menyiapkan lahan tanam dengan drainase yang baik, serta mendapat sinar matahari yang cukup. Media tanam harus tanah subur dan gembur dengan pH antara 6-8, serta tidak terlalu kering. Buat lubang dengan kedalaman 3 hingga 5 inci di tanah. Masukkan bibit dan timbun kembali dengan lubang. Sirami sedikit dengan air dan pastikan tanah tidak terlalu basah. Perawatan saffron memiliki habitat asli daerah iklim kering, sehingga tanaman ini tidak membutuhkan banyak air. Anda dapat menyiramnya sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dan pastikan tanah tetap lembab. Jika curah hujan sedang tinggi, sebaiknya tanam saffron di dalam ruangan dengan pot, guna mencegah tanaman mahal ini mati dan busuk. Serta beri pupuk kompos organik setidaknya 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya, waktu panen. Saffron membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mekar sempurna, sekitar 6 hingga 8 minggu, serta sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang didapatkan saffron. Oleh sebab itu, selain pupuk kompos, Anda juga perlu menambahkan pupuk kalsium. Bunga saffron dapat bertahan selama kurang lebih 3 minggu, hingga akhirnya mengering dan mati. Saat inilah panen stigma saffron dilakukan. Stigma sendiri merupakan serabut berwarna merah orange yang berada di dalam bunga saffron, dan hanya terdapat 3 helai dalam satu bunga. Inilah yang membuat harga saffron melambung sangat tinggi. Selain stigma, kelopak bunga saffron juga dapat dikonsumsi untuk kesehatan selama dikeringkan dengan sempurna. Itu dia pemirsa cara budidaya saffron si rempah mahal. Semoga dapat menginspirasi ya. Ya, selamat siang pemirsa, bersama saya Ridanu tentunya kembali menemani Anda di Biz Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan juga ekonomi up to date. Menarik sekali ya, dengan budidaya saffron ini bisa menguntungkan dan juga menambah pundi-pundi cuan Anda. Dan selanjutnya, Biz Update punya informasi lain mengenai peluang usaha tanaman keladi yang kabarnya memiliki omset yang cukup besar. Dan juga bisnis budidaya jeruk nipis. Nah, seperti apa kira-kira kita akan lihat dalam informasi yang berikut ini. Merawat tanaman kini menjadi alternatif pilihan untuk mengisi waktu luang yang dihabiskan selama di rumah. Selain menyenangkan, berkebun atau merawat tanaman bisa menghilangkan stres dan juga membuat rumah semakin cantik. Tahun ini ada beberapa tanaman hits yang menjadi incaran para pecinta tanaman hias. Salah satunya tanaman Monstera adansoni variegata alias janda bolong variegata. Tanaman dengan perpaduan warna putih dan hijau ini memiliki bentuk estetik yang ternyata adalah suatu kelainan jenis. Namun karena hal itu malah menjadikannya unik dan bernilai tinggi hingga ratusan juta rupiah. Belum usai fenomena tanaman janda bolong, kini demam tanaman keladi juga melanda tanah air. Tanaman yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata, kini menjadi primadona bagi sebagian besar warga. Dari tidak berharga, kini tanaman keladi bisa bernilai ratusan ribu rupiah. Melonjaknya harga keladi diduga kuat karena banyaknya permintaan pasar.
Tanaman hias keladi berasal dari genus Caladium, suku talas-talasan Araceae. Tumbuhan ini banyak ditemukan di negara dengan iklim tropis. Asal tumbuhan ini dari Brazil, tapi sudah banyak ditemukan di berbagai penjuru di Indonesia. Ciri khas dari tanaman keladi ini adalah daunnya yang menyerupai simbol hati atau jantung, serta licin karena mengandung lapisan lilin. Beberapa jenis keladi hibrida dikembangkan untuk tanaman hias di rumah. Untuk Anda yang penasaran, berikut Biz Update rangkum beberapa jenis tanaman hias keladi yang sedang populer saat ini. Keladi putih. Sesuai namanya, tanaman hias ini memiliki warna dasar putih dengan guratan hijau serta ukurannya yang beragam. Harga keladi putih cukup terjangkau, dibanderol mulai dari Rp25.000 sampai Rp85.000. Keladi pink memiliki kombinasi dua warna, tengahnya berwarna merah muda dan luarnya berwarna hijau. Tanaman hias ini tingginya bisa mencapai 24 inci dan memiliki daun berukuran sedang hingga besar. Harga keladi pink juga terjangkau, hanya Rp30.000 sampai Rp35.000. Keladi wayang, dikenal juga dengan nama Gingerland Caladium, memiliki warna unik dengan pinggiran hijau dan bagian krem dihiasi dengan bintik-bintik pink. Harganya beragam tergantung bentuk daun dan coraknya, berkisar Rp30.000 sampai Rp80.000. Keladi tricolor disebut tricolor karena memiliki 3 warna, yaitu warna dasar hijau dengan motif bintik pink dan putih. Harganya hanya sekitar Rp15.000 sampai Rp30.000. Keladi baret memiliki warna dan corak yang sangat unik. Pada daunnya terdapat 2 kombinasi antara warna merah dan hijau, ditambah titik-titik berwarna putih. Kesan corak seperti sobekan menambah daya tarik jenis keladi satu ini. Harganya dibanderol mulai dari Rp40.000 hingga mencapai Rp700.000, tergantung seberapa langka pola coraknya. Nah, itu tadi beberapa jenis tanaman keladi yang sedang populer. Untuk Anda yang tertarik, sebenarnya bunga keladi relatif mudah dalam perawatannya. Ia hanya membutuhkan media yang tidak terlalu padat untuk mudah hidup, serta asupan cahaya yang cukup agar tumbuh dengan optimal. Bagaimana pemirsa? Semoga bermanfaat ya. Jeruk nipis memang dikenal sebagai buah dengan rasa asam yang memiliki banyak manfaat karena kaya akan vitamin B dan C. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, kita harus lebih ekstra menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Salah satunya dengan mengkonsumsi jeruk nipis. Karena kandungan vitamin C dan antioksidannya bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh dan menangkal virus. Tapi, di balik rasa asamnya tersebut, ternyata mencoba budidaya jeruk nipis juga menjadi peluang bisnis yang manis dengan keuntungan bisa mencapai Rp100 juta per bulan. Untuk Anda yang ingin terjun dalam bisnis jeruk nipis, perlu mempersiapkan kebutuhan detail dengan menyusun perencanaan yang matang. Pertama yang harus disiapkan tentu saja modal investasi budidaya jeruk nipis dan biaya yang akan dikeluarkan untuk pupuk, alat, upah pekerja, dan lain-lain. Bahkan dengan modal 6 juta saja, Anda bisa berbisnis jeruk nipis loh pemirsa. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi lahan yang akan digunakan. Apakah dengan sistem sewa lahan atau pekarangan pribadi? Cari tahu jenis varietas. Jangan sampai salah pilih varietas, karena tentu akan berpengaruh pada hasil produk jeruk nipis maupun lama panen. Kemudian, cari tahu jenis pupuk apa yang tepat untuk perkembangbiakan jeruk nipis. Perawatan menggunakan pupuk kandang setiap tahun, dan pupuk kimia, ZA, dan NPK setiap 2 bulan 1 kali. Sedangkan saat musim kemarau, pengairan setiap 2 minggu sekali, bahkan 1 minggu sekali. Berikutnya adalah jarak antar pohon. Usahakan jarak pohon satu ke pohon lain minimal sejauh 4 meter. Agar tidak mengganggu tumbuhnya jeruk nipis dan memudahkan Anda ketika panen. Yang terakhir adalah tentukan cara pemasarannya. Anda bisa memasarkan dengan cara menjual ke pasar, rumah makan, restoran, hotel, atau juga dapat memasarkan via online di media sosial.
Jika Anda masih ragu dan takut mencoba bisnis ini, Anda bisa mengulik cara budidaya jeruk nipis lewat pengalaman para pebisnis lain yang ada di YouTube maupun artikel online. Seperti salah satu pemilik usaha jeruk nipis ini. Dengan memiliki lahan 1,5 hektar dan 200 pohon, dia mendapat keuntungan 150 juta dalam 1 tahun. Perhitungan ini jika satu pohon menghasilkan 25 kg dan harga jual jeruk nipis Rp15.000 per kilogram. Dengan masa panen 2 kali dalam setahun. Wah, apalagi jika panennya 3 kali dalam 1 bulan ya pemirsa, tentu sangat menguntungkan sekali. Nah, itu dia tadi informasi seputar peluang bisnis budidaya jeruk nipis yang bisa Anda coba. Semoga informasi tadi bermanfaat ya pemirsa. Ternyata selain menyehatkan, jeruk nipis juga menguntungkan sekali ya pemirsa, meskipun rasanya kecut-kecut gimana gitu ya. Nah, tapi di masa pandemi, kesehatan ini tentunya menjadi prioritas utama. Salah satu caranya untuk menambah stamina tubuh adalah dengan meminum jamu. Nah, kita akan bahas mengenai bisnis jamu dan juga kita punya informasi mengenai rumah syariah yang tentunya tidak kalah menarik. Penasaran? Berikut informasinya untuk Anda. Kita simak sama-sama. Pandemi virus corona terasa semakin menggerus segala bidang usaha. Namun bukan seorang pengusaha bila kita menyerah dengan keadaan. Mewujudkan ketahanan pangan di masa pandemi harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Sehingga masyarakat dituntut berpikir kreatif agar mendapatkan peluang pas usaha untuk membangkitkan ekonomi di Indonesia. Salah satu usaha yang dapat dijadikan dan pastinya mendapatkan cuan yaitu bisnis jamu kekinian. Minuman herbal atau yang akrab disebut jamu memang dipercaya sejak zaman dahulu untuk menjaga kesehatan tubuh. Pada saat masa pandemi virus corona seperti sekarang ini, jamu menjadi pilihan minuman yang dikonsumsi setiap hari agar dapat meningkatkan imun pada tubuh. Tidak hanya berkhasiat, rasanya pun enak dan cocok untuk lidah orang Indonesia. Bila Anda berminat untuk memulai bisnis jamu, baca terlebih dahulu mengenai macam-macam jamu serta khasiatnya. Pelajari juga caranya. Berikut cara mengolah atau meracik jamu, beras kencur, dan jamu kunyit asam yang paling segar dan kaya manfaat. Untuk membuat beras kencur, yang pertama didihkan air dan masukkan jahe, gula merah 75 gram, dan 5 sendok gula pasir. Setelah semua tercampur rata dan sudah mendidih, diamkan beberapa menit hingga dingin, setelah itu saring. Yang kedua, siapkan blender, masukkan kencur dan beras yang sudah direndam dengan air selama 1 jam, lalu blender hingga halus. Setelah itu, campur rebusan air jahe dan beras kencur yang sudah di blender. Saring dengan teliti sehingga ampas tidak ikut tercampur. Aduk hingga merata lalu masukkan beras kencur ke dalam botol kekinian. Beras kencur siap diperjualbelikan. Yang satu ini cara membuat jamu kunyit asam. Yang pertama kita lakukan, kupas dan blender kunyit hingga halus. Setelah itu didihkan air dan masukkan gula pasir 5 sendok makan, asam jawa, gula aren, garam, dan juga masukkan kunyit yang tadi sudah di blender halus. Rebus hingga mendidih dan semua bahan tercampur rata. Setelah mendidih, diamkan beberapa menit hingga dingin. Jika sudah dingin, saring larutan kunyit asam, lalu masukkan kunyit asam ke dalam botol kekinian. Kunyit asam siap diperjualbelikan. Jamu kekinian ini dalam sehari bisa memproduksi 5 liter berbagai jamu, seperti kunyit asam dan beras kencur, 200 hingga 300 botol dengan ukuran 250 ml. Untuk pemasarannya, bisa memanfaatkan media sosial sehingga mudah mendapatkan pembeli. Biasanya setiap botolnya dijual Rp6.000 dan dalam sehari bisa laku puluhan hingga ratusan botol. Sangat mudah untuk memulai bisnis jamu kekinian dengan modal yang kecil. Cukup Rp500.000 saja, kamu bisa memulai bisnis jamu kekinian. Dalam seminggu bisa meraup Rp700.000 dan mendapatkan omset puluhan juta tiap bulannya. Itu tadi informasi mengenai usaha jamu dalam kemasan kekinian dan cara membuat jamu yang bisa kamu lakukan di rumah dengan menghasilkan omset yang fantastis per bulannya. Gaya hidup syariah yang berkembang telah membuat pebisnis properti menghadirkan beragam pilihan properti. Salah satunya berbasis properti syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kredit pemilikan rumah dari bank perlahan-lahan mulai ditinggalkan karena alasan riba. Hunian syariah membuat masyarakat khususnya umat muslim merasa jauh lebih nyaman karena dapat menghindar dari riba yang dilarang dalam Islam. Selain dikenal tanpa riba, hunian syariah membawa keuntungan yang lain, yaitu memiliki nominal cicilan yang tak berubah.
Secara umum, properti syariah, jenis properti yang sistem transaksinya dijalankan sesuai dengan syariah Islam. Arti hunian syariah lebih kepada skema kepemilikannya yang lebih syariah. Jadi, hunian syariah dapat dimiliki oleh siapapun yang menginginkan hunian bebas riba. Terdapat perbedaan antara properti syariah dan properti konvensional. Properti konvensional melibatkan peran 3 pihak, developer, bank, dan konsumen. Kalau bisnis properti syariah menerapkan prinsip jual beli antara pengembang dan konsumen secara langsung. Meski demikian, banyak pula pengembang properti syariah yang melibatkan lembaga keuangan syariah seperti mediator, khususnya bagi konsumen yang ingin membeli properti secara kredit. Untuk sistem pembiayaan properti syariah tidak tergantung pada tingkat suku bunga mengembang seperti skema konvensional, sebab besarnya harga properti sudah ditetapkan sejak awal. Singkatnya, bisnis properti syariah tidak mengenal istilah bunga, melainkan bagi hasil. Properti syariah sangat mengutamakan perjanjian pada transaksinya. Properti syariah terdapat sistem jual beli, sewa beli, dan kepemilikan bertahap. Untuk properti konvensional hanya mengenal satu perjanjian pinjaman jual beli. Bisnis properti syariah dan konvensional memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun keduanya menjanjikan keuntungan investasi jangka panjang yang cukup menarik. Rumah dengan konsep syariah tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, siapapun yang tertarik dapat memiliki hunian dengan konsep syariah tersebut. Saat ini banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan perumahan syariah oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Agar kamu tak tertipu, ada 9 cara yang bisa kamu coba supaya tak tertipu dengan developer bodong. Yang pertama, tanya langsung ke developer properti syariah. Siapkan pertanyaan yang sangat mendetail terkait rumah yang akan dibeli. Yang kedua, periksa perizinan dari developer perumahan syariah untuk jadi pengembang perumahan. Setidaknya memiliki 7 jenis surat izin yang harus dimiliki. Yang ketiga, periksa sistem registrasi pengembang, sistem aplikasi yang dibuat untuk mengawasi kualitas rumah yang dibangun oleh para developer. Yang keempat, pastikan tidak ada sengketa tanah. Yang kelima, melihat langsung wujud rumah dan pastikan progres pembangunan rumah. Itu tadi informasi-informasi seputar properti syariah dan tips sebelum kamu membeli rumah syariah. Jangan sampai uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah melayang karena developer bodong. Ya, masih di Biz Update. Sejak dulu bisnis budidaya walet memang sangat menjanjikan dengan omset sampai ratusan juta rupiah. Ya, terlebih sarang burung walet juga menjadi komoditas ekspor yang paling dicari. Nah, seperti apa bisnisnya nanti kita akan lihat ya. Informasi ini juga sekaligus akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Ari Danu pamit. Jangan lupa tentunya untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Sarang burung walet merupakan komoditas bisnis yang tidak banyak tersedia di pasaran, karena burung ini hanya mau bersarang di rumah-rumah tertentu yang sesuai dengan habitatnya. Tak heran, potensi keuntungan dari penjualan sarang burung walet terbilang sangat tinggi. Bayangkan saja, dengan mengumpulkan 1 kilogram saja, Anda bisa mendapatkan omset antara 14 juta rupiah hingga 17 juta rupiah. Permintaan sarang burung walet sangat tinggi, terutama dari luar negeri, karena sarang burung walet dipercaya berkhasiat bagi kesehatan, dan sebagian besar dari hasil pengolahannya bisa dijadikan sebagai obat. Tak hanya itu, sajian sarang burung walet pun menjadi salah satu makanan yang hanya disajikan di resto-resto mahal dan berkelas. Itulah alasan potensi bisnis dari penjualan sarang burung walet yang dinilai sangat menjanjikan dari waktu ke waktu. Budidaya burung walet jelas sangat berbeda dengan ternak ikan lele atau ikan koi yang bisa dipanen dalam jangka waktu 3 bulan dengan proses persiapan yang lebih cepat. Membudidayakan burung walet memang tidak bisa sembarangan. Sebisa mungkin carilah sarang yang sebelumnya didiami walet. Ternak walet bersifat semi-otomatis karena tidak perlu memberikan pakan. Pertama-tama, yang harus disiapkan adalah ruangan untuk tempat sarang walet yang gelap dan lembab. Jangan lupa perhatikan ventilasi yang baik agar walet tidak kepanasan. Tempat untuk sarang walet ini usahakan juga memiliki ketinggian yang cukup.
Dan jangan lupa menyiapkan air minum untuk walet. Langkah kedua yaitu pemanggilan walet yang dilakukan dengan teknik pemancingan. Caranya, set audio dengan suara walet pada jam 4-6 sore. Usahakan audio ini bisa didengar dari kejauhan, tapi jangan terlalu keras. Taburkan juga kotoran walet agar ruangan beraroma seperti sarang walet pada umumnya, sehingga walet jadi terbiasa. Berikutnya pemberian pakan. Namun seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam budidaya walet ini Anda tidak perlu memberikan pakan, karena sifat ternak burung ini yang semi otomatis. Meski demikian, Anda harus mengusahakan adanya sumber makanan di sekitar lingkungan kandang agar walet semakin betah. Selanjutnya ada pemeliharaan kandang. Pemeliharaan kandang ini memang diperlukan agar walet semakin nyaman untuk tinggal. Maka dari itu, Anda harus rajin membersihkan kotoran dan menyingkirkan hama yang dijumpai. Yang terakhir, pola panennya. Pola pemanenan sarang burung walet ini sendiri ada 3 macam. Yang pertama, panen setelah walet berkembang biak. Dengan keuntungan walet bisa tenang, tapi sarang akan dicemari kotoran anak yang menetas. Kedua, ada pola panen buangan yang dilakukan setelah walet bertelur. Di sini, keuntungan yang didapat yaitu kualitas sarang bagus, namun walet bisa menjadi tidak nyaman. Ketiga, pola panen rampasan yang dilakukan jika populasi walet melebihi perkiraan. Keuntungan di sini adalah bisa panen lebih cepat karena sarang diambil sebelum walet bertelur. Namun kelemahannya, kualitas produksi air liur walet untuk membuat sarang jadi menurun. Bahan sarang walet biasanya merupakan gabungan dari bulu, jerami, biji-bijian yang disemen dengan menggunakan air liurnya. Inilah hasil kreasi alami yang menjadikan sarang burung walet bernilai sangat tinggi.